Halo semuanya, kembali bersama Bu Yani dalam kuliah uji sensoris. Kali ini kita akan membahas tentang tipe-tipe pengujian sensoris. Apa saja tipe pengujian yang ada di dalam pengujian sensoris? Mari kita lihat bersama-sama. Ada 3 kategori pengujian di dalam uji sensoris. Yang pertama adalah uji kesukaan atau disebut dengan preference test. Kemudian yang kedua adalah uji pembedaan atau difference test. Yang ketiga adalah uji deskriptif atau descriptive test. Kemudian yang keempat adalah uji penentuan ambang batas atau threshold. Nah, keempat uji ini mempunyai karakteristik berbeda dan bisa digunakan atau dipilih untuk tujuan-tujuan penelitian atau tujuan pengujian tertentu. Kita harus menentukan tipe pengujian ini sesuai dengan tujuan kita melakukan pengujian. Mari kita lihat secara mendetail satu persatu. Yang pertama adalah uji kesukaan. Beberapa waktu lalu ketika Bu Yani membahas tentang panelis, membahas tentang sampel, sudah sedikit Ibu singgung tentang uji kesukaan. Uji kesukaan ini adalah pengujian sensoris untuk menilai tingkat reaksi atau tingkat penerimaan konsumen terhadap satu produk. Sehingga panelis yang dilibatkan adalah panelis tidak terlatih, dan mereka hanya diminta menyampaikan responnya berupa suka atau tidak terhadap sampel yang diberikan. Sebaiknya panelis yang diambil di dalam pengujian tingkat kesukaan atau preference test ini cukup mewakili seluruh populasi yang dituju, sehingga jumlahnya bisa sangat banyak. Karena panelis-panelis ini harus bisa mewakili seluruh konsumen yang kita tuju, yang kita inginkan. Pengujian kesukaan, tingkat kesukaan atau preference test, ini bisa melibatkan siapa saja yang sekiranya cukup mewakili populasi dari konsumen kita. Nah, untuk metode pengujiannya bisa menggunakan uji ranking. Uji ranking ini nanti akan dibahas dalam bab tersendiri. Di dalam pengujian ini nanti panelis diminta untuk mengurutkan tingkat kesukaannya dengan meranking gitu ya. Oh, ada 5 sampel misalnya. Oh, ini yang paling saya sukai, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Itu uji ranking. Kemudian bisa juga dengan uji scoring. Kalau uji scoring, panelis diminta memberi skor, memberi nilai terhadap satu produk mengenai tingkat kesukaannya. Skornya rendah berarti tidak suka, sangat tidak suka. Skornya tinggi berarti sangat suka, gitu ya. Jadi ada dua metode ini yang bisa digunakan dalam uji kesukaan. Kemudian uji pembedaan. Uji pembedaan ini digunakan untuk menilai sifat atau karakteristik mutu sampel, apakah berbeda satu produk dengan produk yang lain. Kemudian juga untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antar sampel. Misalnya, saya membuat formulasi baru untuk produk brownies yang sebelumnya saya sudah punya produk brownies yang terdahulu. Kemudian saya kembangkan menggunakan bahan baku yang berbeda. Atau saya substitusi, saya gantikan sebagian tepungnya dengan jenis tepung lainnya. Nah, saya ingin tahu apakah karakteristik dua produk brownies saya ini menjadi sama, yang formulasi baru sama dengan yang produk terdahulu atau berbeda. Apakah panelis bisa membedakan? Nah, ini bisa menggunakan uji pembedaan. Uji pembedaan ini bisa juga menggunakan sampel pembanding. Misalnya kita sudah punya sampel standar, kemudian kita kembangkan beberapa formulasi baru. Kita ingin formulasi baru, produk yang dihasilkan dari formulasi baru, ini karakteristiknya tidak berbeda dari produk standar. Sehingga kita perlu uji menggunakan uji pembedaan. Apakah sampel A dari formulasi A itu berbeda dengan produk standar ini atau tidak. Kemudian yang B juga apakah sama atau beda. Sehingga ini memerlukan panelis yang terlatih, yaitu panelis yang sudah lebih dulu kita seleksi, kemudian kita berikan latihan untuk menguji atau menilai atribut-atribut sensoris dari produk kita. Sehingga mereka sudah terbiasa, sudah memahami karakteristik produknya seperti apa. Dan cara pengujiannya bagaimana.
Di dalam uji pembedaan ada dua tipe lagi, yaitu uji pembedaan sederhana atau simple difference test. Pada uji ini, panelis hanya menilai ada atau tidaknya perbedaan. Jadi nanti ada berbagai metode yang bisa digunakan. Panelis hanya menyatakan, oh sampel ini berbeda dari sampel ini. Oh sampel ini paling beda di antara semuanya. Hanya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah uji pembedaan terarah atau directional difference test. Pada uji pembedaan terarah ini selain menilai ada tidaknya perbedaan, panelis juga menilai seberapa besar perbedaan itu atau intensitas perbedaannya. Jadi nanti di sini juga menyertakan mungkin unsur scoring gitu ya. Jadi tingkat perbedaannya seberapa. Tingkat perbedaannya seberapa. Nah, ini perbedaan dua tipe uji pembedaan ini. Penggunaannya sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan data yang ingin kita dapat, sesuai dengan tujuan penelitian kita tentunya. Ada banyak sekali metode pengujian yang bisa digunakan pada uji pembedaan. Yang pertama bisa uji berpasangan. Nanti akan ada bab tersendiri akan membahas ini satu persatu. Kemudian yang kedua uji triangle atau uji segitiga. Yang ketiga uji duo trio. Kemudian yang keempat uji multiple standar. Yang menggunakan banyak standar, banyak sampel standar yang digunakan. Kemudian uji pasangan jamak atau multiple pair dan uji stimulus tunggal. Nanti kita akan bahas satu persatu tipe-tipe pengujian ini, model-model pengujian ini ya. Nah, kemudian uji deskriptif. Uji deskriptif ini merupakan pengujian yang digunakan untuk menilai seluruh sifat indrawi pada sampel. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan deskripsi sifat-sifat sensoris satu produk secara menyeluruh. Kemudian juga untuk menilai intensitas sifat sensoris tertentu terkait dengan intensitas mutu secara keseluruhan. Biasanya pengujian deskriptif ini digunakan untuk keperluan pengawasan mutu dan pengembangan produk. Maka perlu digunakan panelis yang sangat terlatih atau bahkan panelis ahli, panelis expert ya. Di dalam pengujian deskriptif, apa saja yang dideskripsikan? Yang pertama, bisa atribut atau sifat-sifat yang dinilai. Atribut sensoris bisa banyak mencakup rasa, flavor, tekstur, bau, gitu ya. Rasa saja bisa beraneka ragam. Kita mengenal 5 jenis rasa, manis, asam, asin, pahit, dan umami. Nah, ini rasa dasar. Kalau kita ingin mengetahui seberapa tingkat kemanisan, seberapa tingkat rasa gurih atau umami dari satu produk, maka bisa menggunakan uji deskriptif. Kemudian misalnya tekstur, dari satu produk aja teksturnya bisa banyak sekali. Ada kekerasan, mungkin juga ada atribut tekstur kerenyahan, ada tekstur kegetasan, seperti itu ya. Misalnya bakso aja, bakso mungkin kekerasan ya ada kekenyalan, ya juiciness gitu. Itu bisa menjadi profil tekstur tersendiri dari satu produk yang bisa diketahui melalui uji deskriptif. Kemudian order of appearance ini kapan terkait dengan time sequence, kapan komponen-komponen atribut yang dinilai itu bisa terdeteksi. Kalau kita menguji satu produk apa ya biskuit misalnya, pada gigitan pertama saat kita menggigit, atribut apa yang mulai bisa dinilai di sana? Kekerasan, kegetasan atau kerapuhan. Kemudian ketika dikunyah ada kerenyahan, ada tekstur muncul tekstur mungkin berpasir, ada tekstur berlemak atau ada kesan berlemak atau ada tekstur renyah gitu ya, tadi sudah renyah. Nah, ini munculnya itu pada fase, pada waktu yang berbeda, atribut-atribut tadi. Kemudian nanti ada rasa, mulai dikunyah, mulai berbaur dengan air ludah, mulai bisa diketahui rasanya apakah manis, ada manisnya, ada gurih, ada umaminya gitu. Kemudian setelah ditelan ada aftertaste, meninggalkan kesan berlemak misalnya, atau meninggalkan kesan apa kering di rongga mulut gitu ya. Dan kemudian juga selama dikunyah juga ada atribut
flavor, ya, atribut flavor yang bisa terdeteksi di dalam rongga mulut kita. Nah, itu ada fase-fase yang berbeda pada atribut-atribut tadi, kapan dia bisa dikenali. Nah, kemudian aftertaste tadi sudah saya singgung, aftertaste bisa dikenali setelah bahan ditelan, setelah meninggalkan rongga mulut, tapi masih ada rasa yang tertinggal, gitu ya, atau kesan yang tertinggal. Kemudian amplitudo ini merupakan overall intensity impression, kesan keseluruhan, intensitas satu intensitas atribut sensoris tertentu. Kemudian metode pengujian yang bisa digunakan dalam uji deskriptif bisa uji ranking, uji scoring, atau uji range. Uji ranking tadi mengurutkan berdasarkan intensitasnya dari tinggi ke rendah atau dari rendah ke tinggi. Kalau uji scoring itu memberi nilai, memberi skor. Range itu nanti memberi nilai tertentu yang sudah kita tentukan rentangnya. Kemudian uji penentuan ambang batas atau threshold. Pengujian ini biasanya digunakan untuk menentukan tingkat konsentrasi terendah yang bisa dideteksi atau disebut dengan absolute threshold, atau perubahan konsentrasi yang dapat dideteksi perubahannya oleh panelis. Ini yang disebut different threshold. Bisa digunakan juga untuk mengenal macam stimulusnya atau recognition threshold. Konsentrasi berapa stimulus itu mulai bisa terasa, misalnya rasa manis gitu ya. Karena nanti di dalam pengujian threshold kita akan menyajikan satu seri larutan, satu seri sampel dengan konsentrasi pembawa rasa yang berbeda-beda. Kalau rasa manis ya gula gitu. Dari 0 sampai 1%, 0, 0,1, 0,2 dan seterusnya sampai 1%. Nah, nanti bisa diketahui mulai konsentrasi berapa, panelis bisa mendeteksi adanya rasa manis. Ini yang disebut recognition threshold, ya. Kemudian ini biasanya digunakan juga untuk seleksi panelis. Dari pengujian threshold kita bisa tahu mana panelis yang punya sensitivitas yang bagus. Kalau seorang yang sensitif, tentunya pada konsentrasi rendah, dia sudah mulai bisa menangkap kesan atau mendeteksi rasa yang ada, gitu ya, atau bau atau flavor. Kalau kita menguji bau ya bau misalnya asam, bau alkohol, bau apa gitu, minyak sirih misalnya ada bau sitrun atau bau apa yang kita uji dalam larutan itu. Nah, panelis bisa merespon sesuai dengan kesan yang dia dapat, dan setiap orang pasti beda tergantung sensitivitasnya tadi, maka ini bisa digunakan untuk seleksi panelis. Dan kemudian juga kita bisa menilai konsistensinya dalam penilaian. Dalam satu seri larutan yang kita sajikan, tadi apakah panelis itu bisa, kalau dia pada konsentrasi 0,2 misalnya, sudah mulai bisa mengetahui adanya bau asam, ya, bau asam atau bau sitrun dari larutan yang kita sajikan, tapi nanti di konsentrasi yang lebih tinggi, apakah dia terus bisa menangkap kesan itu atau bolong-bolong gitu. Ada yang bisa, ada yang enggak, ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, ini menunjukkan konsistensi dalam penilaian. Nanti kita akan melihat lebih lanjut bagaimana pengujian threshold ini digunakan dalam seleksi panelis. Nanti ada bab tersendiri, Ibu akan berikan satu studi kasus dengan sebuah data dan kita akan memilih panelis yang sensitif dan yang konsisten dengan uji threshold. Oke, untuk tipe pengujian ini yang bisa Ibu sampaikan. Anda bisa mencari referensi lebih lanjut mengenai tipe-tipe pengujian ini. Dan terkait dengan pengolahan data di dalam setiap metode atau tipe pengujian nanti akan disajikan dalam bab tersendiri. Kita juga akan membahas dalam bab yang lain tentang metode-metode yang bisa digunakan di dalam tipe-tipe pengujian tadi. Baik, sampai di sini. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi.